Jadi kalau diperintahkan ibadah, cara merasakannya jangan menjadi beban kewajiban. Cara bacanya itu baca sebagai kasih Allah kepada kita. Kalau menjadi beban, nanti berat menerimanya, malas menunaikannya. Contoh kalau kita sedikit ingin detilkan misalnya, ya, wa'budu rabbakum, ibadah kepada Rabbmu. Kita bertanya, ya Allah bagaimana caranya? Lalu dirinci dalam Al-Quran, ya, tentang kualifikasi orang takwa. Ibadah pertamanya dalam bentuk sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Sholat kan, contohnya satu. Kita turunkan sholat misalnya. Nah, ketika dicontohkan detailnya satu, sholat. Nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan, jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Ya, sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib sifatnya apa? Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah, tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun, bukan hanya menerangkan, ini kerjakan, ini tinggalkan. Tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah, karena diperintahkan Quran. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 151. Gak apa-apa, lompat sedikit, kita masih di ayat 21. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, ya kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi, saking sayangnya Allah gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti dapat hasilnya. Nah sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang Nabi dan Rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Nah, secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon ya Allah, nanti utus Rasul yang terakhir itu, Rasul yang paling terakhir, karena Rasul ini yang paling mulia. Ya, nanti setiap Nabi dan Rasul, nanti ketika masuk ke ayatnya kita akan bacakan. Itu semua Nabi dan Rasul bisa bertugas setelah mengambil komitmen perjanjian dengan Allah akan membantu risalah Nabi Muhammad SAW. Di risalah Nabi Muhammad itu sudah diviralkan di zaman setiap Rasul sebelum kedatangan Nabinya. Ya, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum masyahidin wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi nggak mungkin ada Rasul bertugas
kecuali dalam tugas itu ada komitmen untuk membantu, menerangkan dan menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW yang akan bertugas kemudian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu keduanya bermohon, ya Allah, karena ini Rasul yang paling mulia, maka mohon ya Allah lahirnya dekat tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia di bumi? Ka'bah. Di Makkah Al-Mukarramah. Karena itu satu-satunya Nabi yang lahir dekat Ka'bah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail dimakamkannya dekat situ, yang dekat sumur Zam-Zam itu. Ya. Tapi yang lahir di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang jadi tempat maktabah qadimah itu. Ya, perpustakaan itu, ya. Cuma sengaja disamarkan supaya menunjukkan kepada masyarakat itu, ya, tentang situs-situs yang benar, tapi tidak digunakan sebagai bagian dari penyembahan. Kadang nyampe sana ada yang salah kiblat, gitu. Salatnya ngadep ke situ, makanya dituliskan di situ, pakai gambar-gambar dicoret begini. Nanti yang umrah saya terangkan beberapa bagiannya di mana lokasinya. Ya, nanti ada di situ dekat rumah Abu Jahal, ada di situ, ya, rumah Sayyidah Khadijah. Nah, di tempat Nabi lahir itu ada keterangan di tembok sama gambar. Yang sujud dicoret, kan? Yang bawa macam-macam dicoret. Itu dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang ke situ juga kalau kiblat. Dan jarak Nabi Muhammad SAW ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bisa 29 sampai 30 generasi. Setiap generasinya bisa bertahun-tahun. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adri, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 29 sampai 30 generasi. Coba ulangi. Itu sudah minta, ya Allah, konstruksi risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kuatkan dengan ayat supaya jelas. Kita tidak bingung kalau mau ibadah. Makanya orang Islam itu ibadahnya jelas. Jadi kalau ditanya sholatnya bagaimana, ini perintah Allahnya, ini contoh Nabi hadisnya, terus itu bisa ditelusuri. Kebenarannya di Quran ada, di hadis tertuang, bisa dilacak lagi kebenarannya. Setelah itu bukan hanya cara dan ayatnya, hikmahnya pun ada. Karena itu yang pertama, membaca perintah pun pakai hikmah. Jadi ketika ada kalimat misalnya, maaf, wa aqimus shalah, tunaikan salat, lalu datang perintah itu diisyaratkan lewat suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu tiba suara azan itu, biasanya kalau iman sudah dikonfirmasi di hati, getaran muncul di jiwa. Iman itu kalau dari lisan turun ke hati, nanti kalimat azan itu dikonfirmasi oleh jiwa dengan getaran. Maka kalau Anda dengar azan, tiba-tiba ada getaran di jiwa untuk merespon itu tandanya keimanannya bagus. Itu ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Kita masih di Al-Baqarah ayat 21. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Jadi insan beriman yang sejati itu, kalau imannya masuk ke dalam jiwanya, nanti ketika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya, merespon panggilan iman itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Diminta siap-siap. Diminta siap-siap. Lalu apa yang terjadi? Kalaupun dia bertanya, pikirannya bertanya, ya Allah, kenapa ya saya mesti sholat? Itu langsung dijawab. Hayya 'alas shalah. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya kamu dapat falah. Apa itu falah? Bahagia dan sukses. Tadi yang saya perwankan di awal. Jadi kalau kita membaca setiap ibadah itu sebagai bagian jalan kebahagiaan dan kesuksesan, semangat kita salat. Semangat. Apalagi paham fikihnya. Apalagi mengerti hikmahnya. Apalagi kita ngerti Qur'annya, ya Allah, nangis tuh kalau salat itu, Allahu Akbar. Nangis. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hei orang-orang beriman, kalau sedang ada kesalahan, sedang punya masalah, sabar, terima dulu. Jangan dikeluhkan. Karena masalah itu dihadirkan bukan untuk menjadikan dirimu bermasalah. Supaya engkau meningkat kualitas. Supaya kehidupanmu lebih baik lagi. Supaya engkau makin teruji, makin kuat. Dan tidak mungkin, kata Allah, aku menguji kecuali engkau sanggup mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Datang kepada aku, minta solusi lewat salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kamu sabar, terima dulu. Saat sholat datang padaku minta solusi.
Jadi begitu dipanggil lewat sholat itu, ditunggu kita mau minta apa. Baru kita berdiri baca Al-Fatihah, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis qudsinya mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar cara ibadahnya, apapun yang ia minta sekarang aku berikan sepanjang maslahat untuknya. Itu hadis qudsi. Ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tal'ab. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku ciptakan kau untuk ibadah. Artinya kita dicipta ini memang supaya bahagia. Karena ibadah itu pengantar kebahagiaan. Kita itu tercipta untuk senang, saking sayangnya Allah kepada kita. Kehidupan rumah tangga itu menyenangkan. Kerja itu membahagiakan. Ini kalau kita larut dalam kesedihan, berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dalam kehidupan kita itu. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Kamu aku ciptakan untuk ibadah, jangan banyak mainnya, kata Allah. Kalau kamu benar ibadahnya, jangan khawatir tentang rizki. Aku bagi dan aku percepat. Engkau gak usah lelah mendapatinya. Itulah ibadah. Kurang apa Allah di situ? Dan itu dibuka untuk semua hambanya gitu. Itu yang luar biasa. Dan itu berjalan di setiap kesempatan generasi. Dari generasi awal loh. Sampai ke kita, sampai kehidupan berakhir. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Tolong garis bawahi ini. Tolong garis bawahi. Ya, sebab kalau garis atas nggak nampak itu serius bawahnya. Garis bawah. Quran surah 19 ayat 49. Ini kaitan dengan ibadah. Fokus baik-baik ya, fokus baik-baik. Sebelum sampai ke ayat itu saya tanya dulu. Teman-teman pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim? Ya. Yang dibakar itu kan? Ya. Lalu Allah selamatkan kan? Betul. Dengan menjadikan apinya apa? Dingin. Bukan cuma dingin, dingin menyelamatkan. Karena ada dingin membekukan, ada dingin menyelamatkan. Dingin membekukan itu disebut zamharir. Nanti di antara neraka itu ada yang sifatnya membekukan. Nanti satu saat kita bisa nonton itu. Ya, bisa nonton, bisa. Karena di Quran dibalik itu. Ya, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Pada saat ini nanti orang-orang beriman itu balik menertawakan orang-orang yang ingkar. Jadi ada orang-orang yang ingkar menertawakan orang beriman, mempermainkan saat di dunia. Begitu meninggal di akhirat dibalik oleh Allah. Kamu tonton aja mereka tuh katanya. Nanti ada di barisan tribun khusus ya, yang bisa melihat keadaan ahli neraka itu. Ada. Ya, ada. Jadi bisa melihat tuh. Agar jangan kepleset aja situ tuh. Ya. Nanti bisa kelihatan yang di bawah. Nanti kan ada dialog gitu. Masalakukum fi saqar? Qalu lam nakum minal. Ada yang nggak sholat, ditanya sama penduduk surga, kamu kenapa ada di situ Jan? Aduh, saya nggak sholat saat di dunia, ada di sini. Ya, nanti ada yang begitu. Nanti ada yang suka meledek saat di dunia yang tertawain. Di akhirat balik ditertawakan, diperintahkan tertawanya. Tertawain mereka, kata Allah itu. Jadi Allah itu maha adil. Apa yang nggak bisa dijangkau di dunia diberikan saat di akhirat. Tapi jangan beriman dengan niat menertawakan orang-orang yang ingkar. Tidak. Tidak. Ya. Itu hanya kemuliaan Allah untuk memberikan rasa keadilan. Paham sampai di sini? Nah, saya ingin balikan situasinya. Diselamatkan kan oleh Allah? Iya. Ya, bardan wa salama. Kalau cuma bardan saja beku. Tapi wasalama, dan memberikan keselamatan. Jadi ada dingin yang melahirkan keselamatan, kebaikan-kebaikan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika dibakar ternyata tidak mempan, bukankah penguasanya pada saat itu membuat isu? Ya, saya bicara tentang era Nabi Ibrahim ya. Ya. Maka disebarkanlah informasi pada saat itu dan diviralkan. Oh, ini kayaknya tukang sihir nih. Jinnya kuat banget. Maka dibikin hoax, menyebar. Ini jinnya kuat banget katanya. Daripada jadi malapetaka di negeri ini, lebih baik kita usir saja. Maka diusirkan beliau. Ya kan? Halo? Diusir kan? Ya, diusirlah dengan istrinya Sarah. Jadi ternyata jalan ibadah itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Mungkin lebih sulit daripada jalan ninjamu yang kau tempuh. Itu status itu. Tapi ternyata di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi jangan lihat sulitnya, lihat hasilnya. Inna ma'al usri yusra. Karena memang hasilnya istimewa, dibuat berliku itu supaya kitanya itu bisa lebih kuat, bisa lebih tangguh. Jadi menghadapi ibadah yang lainnya sudah kuat perangkat tubuh kitanya. Bagaimana bisa dilatih dengan banyak sholat kalau tahajud saja kita tidak mampu? Maka tahajud itu kadang awalnya berat, tapi kalau sudah mampu melakukan, kangen kita. Bangun terlambat tuh bisa menyesal, ya Allah terlambat saya. Padahal bangunnya tuh jam 4:20. Ya, masih ada 15 menit itu bisa bangun, bisa katakan terlambat tuh. Kan sekarang kurang lebih 4:37 kan? Anda bangun 4:30 itu bisa menyesal.
Subuh 4.37, biasanya bangun 7.34. Ya kan? Wajib tertinggal, tapi ketika terlatih dengan ibadah yang maksimal, itu bangun 4.30 itu masih menyesal, ya Allah, kok saya terlambat, masih bilang terlambat. Padahal subuh belum tiba. Itulah indahnya ibadah itu seperti itu. Jadi jangan posisikan sesuatu yang mungkin terasa sulit di awal, itu bisa memberikan beban, tidak. Cara pandangnya akan ada kenikmatan setelah itu. Maka apa yang terjadi? Ini fitrah ibadah. Jangan dikira untuk beribadah itu begitu mudah. Ya sama, Anda ingin sukses, jangan dikira membalikan telapak tangan langsung sukses. Mesti ada jalan kan yang ditempuh. Apa Anda berkata, saya ingin ke kajian, celing, langsung ada di sini? Tidak. Anda harus melewati hujan kan? Ya kan? Dulu orang mendaki gunung lewati lembah. Ya kan? Sekarang menempuh jalan yang berliku untuk datang ke sini. Kalau Anda tidak punya harapan mendapatkan sesuatu, kenapa Anda harus menempuh jalan ke sini? Karena itu keyakinan itu penting. Maka apa yang terjadi? Ketika keyakinan itu diarahkan hanya lillah. Ini poinnya. Maka Allah berikan pendampingan kepada kita untuk memudahkan, please, janji, jawaban bagi setiap yang Anda mohonkan, bahkan yang mustahil menurut manusia. Maka turunlah Quran surah 19 Maryam ayat 49 untuk merespon itu. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Itu Ishaknya belum lahir, Yakubnya belum ada, dan belum terjadi. Itu kadar Allah langsung. Jadi ternyata ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dirasakan menyenangkan, membahagiakan, tapi itu menyimpang dari ketentuan Allah, dan Anda ingin kembali kepada jalan Allah yang benar, mungkin awalnya nggak mudah, tapi ternyata ketika Anda milih saja ikhlas karena Allah, itu Allah sudah menyiapkan rencana yang sangat luar biasa. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Karena kenikmatan terbesar itu ketika kita melewati banyak rintangan, dan ketika mendapatkan hasilnya, nikmatnya berbeda dengan seketika Anda mendapatinya. Contoh gini nih, suasana begini, Anda pengen sekutang, bisa. Ini bukan kode ke panitia ya, bukan. Karena saya nggak biasa mengajar sambil minum, karena nggak mungkin. Ya, mengajar sambil minum nggak mungkin. Bisa. Nikmat mana? Begitu Anda pengen sekutang di luar, teng. Dengan yang kedua Anda nyari dulu keluar. PTM nggak dapat ke Galaksi sampai ke Kemang, terus muter. Belok lagi sampai ke Pondok Gede, muter, nggak ada. Tiba-tiba nyampe sini, di pinggir situ ada, teng. Setelah itu Anda dapat sekutang gitu. Nikmat mana? Yang pertama langsung ada di depan, atau yang kedua kita berputar dulu mencari-cari? Yang kedua. Makanya nikmatnya minum itu saat haus. Nikmatnya makan saat lapar. Karena itu terkadang kita itu memohon kepada Allah, kadang-kadang nggak langsung terkabul seketika. Supaya Allah menanamkan kenikmatan besar saat mendapatkan hasil yang kita mohonkan itu. Dan itu saat sedang berikhtiar, masih ditambah pahala. Udah minta aja dulu terus, minta terus, pahala dikasih lagi. Sehingga ketika mendapatinya, ya Allah minta keturunan. Sebulan belum dapat, 2 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Ketika 3 tahun, itu nikmatnya luar biasa. Takbirnya bisa lebih kencang daripada takbiran Idul Fitri itu. Allahu Akbar gitu kan. Kenapa? Padahal positif. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hampa makna, tapi istimewa, penuh dengan limpahan rahmat. Jadi ketika kita memutuskan ibadah dan ikhlas, kuncinya ikhlas lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Itu saat kita memutuskan mendekat kepada Allah, Allah menyiapkan rahmat yang belum kita dapatkan saat ini. Kalau istiqomah, dapat, dan indah dapatnya. Jadi ketika melepaskan diri dari kaumnya sekalipun terusir, awas, ini kondisi Nabi Ibrahim ya, jangan dikiaskan sendiri-sendiri nih. Karena ada babnya sendiri, ada detailnya. Jangan setelah ini Anda resign pekerjaan misalnya apa, lalu Anda katakan video Ustaz Adi Hidayat. Tidak. Ya, tanyakan dulu seperti apa realnya, karena semua ada babnya. Fikih itu ada detailnya, nggak boleh sembarangan. Jelas ya? Tadi saya sebutkan misalnya tentang togut, itu ada detailnya. Jangan menyimpulkan sendiri, ini togut, itu togut, nggak boleh. Ada detailnya. Jelas ya? Kalau salah menilai itu, kembali kepada yang menilai. Ada kalimat-kalimat sensitif dalam agama yang nggak boleh sembarangan diungkapkan. Ketika sembarangan diucapkan, ia mencari pemiliknya di langit dan di bumi. Tak menemukan, kembali kepada yang menuturkan. Ya. Seperti kata kafir, nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang-orang ya, yang terlihat beriman dan sebagainya misalnya. Nggak boleh. Yuk kembali lagi ke awal. Maka falamma i'tazalahum min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami siapkan Ishaq, setelah itu Yaqub. Kapan dapat Ishaq itu? Bukan saat meninggalkan itu.
Justru saat mulai bertugas, berdakwah, didampingi Sarah, ya, yang sudah mulai juga sepuh. Ya, Sarah itu kan divonis secara medis, nggak mungkin punya keturunan. Maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Itu setelah menempuh perjalanan tuh keluar dari tadi Mesopotamia, datang ke Mesir, kemudian dapat hadiah di situ, kemudian Hajar alaihissalam. Hajar kemudian melahirkan Ismail. Prosesnya panjang sampai kemudian Sarah alaihissalam dengan Ibrahim alaihissalam menyatu. Ya, ketika Sayyidah Hajar dengan Ismail sudah di Mekah, ini masih di Kanaan, ya, di Palestina, kemudian berdakwah di situ dan sudah ada keponakan beliau namanya Lut. Ya, cuman beda distrik. Kalau mungkin Nabi Ibrahim misal di Bekasi, Nabi Lut di Depok gitu kan. Misal saja ya, jangan dipotong videonya, awas tuh. Contoh. Nah, justru di era Nabi Lut itu setelah melewati berbagai masa, datanglah eksekusi berita gembira tadi. Rencana Allahnya jauh sebelumnya, eksekusinya di masa era Nabi Lut alaihissalam, ketika menjadi nabi. Ketika Lut beriman, diangkat jadi nabi. Hanya umat yang dihadapi oleh Nabi Lut itu, umatnya kekeh pada maksiat, menentang Allah dan menantang azab. Menentang Allah, menantang azab. Dan saya penting ingatkan ya, mungkin nanti ada kajian khusus membahas tentang situasi akhir zaman. Ya, karena nanti di antara tanda akhir zaman itu adanya akumulasi kemaksiatan di masa-masa sebelumnya. Ada akumulasi dan tingkatnya lebih dahsyat. Di Nabi Adam ada proses pembunuhan pertama. Kakak adik kan berbunuhan kan? Sekarang ada nggak? Ada. Banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam, teman-teman sekalian, ada pembunuhan, bahkan ada pengguguran kandungan, ya, bahkan ada yang lahir langsung kemudian dieksekusi. Sekarang ada? Fir'aun itu Fir'aunnya masih ditunggu. Kalau lahir laki-laki, eksekusi. Lahir perempuan, dibiarkan. Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna. Jadi Fir'aun itu Fir'aunnya masih nunggu keluar dulu, begitu lahir perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang ada yang tidak peduli laki-laki dan perempuan, yang penting gugurkan sebelum lahir. Disebut apa itu? Sedangkan yang Fir'aun saja sudah su'al azab. Zaman Nabi Lut yang homo ada? Ada, cuman homonya laki-laki aja, laki-laki dengan laki-laki, perempuan nggak terlibat. Sekarang ada, bahkan berkembang. Perempuan bisa dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bahkan sekarang bisa ada yang mencoba bertukar peran. Laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Jadi terakumulasi semuanya. Itu kalau kita nggak kenal dan bersyukurnya di Islam itu lengkap semua, dijelaskan tantangannya sebelum kita hadapi. Jadi ketika bertemu yang begitu nggak kaget. Saya Nia loh bang, iya, nggak ada ayatnya tentang kamu. Ya, namanya siapa? Nia. Yang jelas Nia, lengkapnya Kurniadi. Bisa terjadi. Jadi ada akumulasi, harus siap itu. Nah di era Nabi Lut ini, itu seera dengan Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan jawaban dari permohonan umatnya Nabi Lut, dijawab oleh Allah dengan sempurna. Minta azab, dikasih azabnya. Ya, maka diutus para malaikat itu datang ke kompleknya Nabi Lut. Cuman para malaikat itu sebelum datang ke tempat Nabi Lut, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Tadi saya ilustrasikan kan, kalau Nabi Ibrahim di Bekasi, Nabi Lut di mana? Ya, contoh kan. Datang dulu ke tempat Nabi Ibrahim. Itu mampirnya itu kalau ibadah kita sudah tinggi, dampaknya itu sosialnya juga akan tinggi. Di pancaran spiritual itu memancarkan kemuliaan sosial. Makanya orang sholat itu kalau benar sholatnya, itu ibadah sosialnya tinggi. Karena fungsi sholat yang pertama tanha anil fahsya wal. Nah, praktek fahsya dan munkar itu mencegah keduanya, itu sifatnya sosial. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah alaihi wassalam tinggi ibadahnya kepada Allah, datanglah rombongan malaikat tadi menyamar dalam bentuk manusia. Itu diviralkan di Quran surah 51 Adz-Dzariyat dari ayat 24 sampai ayat 30. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Indah sekali, Bu, Pak. Saya sarankan ya, mulai sekarang keluarkan kisah-kisah viral dalam Al-Quran. Nanti sebelum anak-anak tidur, bacakan ceritanya. Saya kalau anak-anak saya itu mau tidur minta cerita, biasanya saya suka ceritakan tentang kisah Nabi, Rasul dengan pendekatan kekinian. Jadi tanpa disadari mereka juga menghafal. Jadi ketika nanti menghafal surat dan ayatnya akan lebih cepat. Ya, Ahmad itu jenderal dalam tanda petik. Kemarin ngawal saya itu kalau ditanya dia jawab tuh. Nabi apa yang ditelan ikan paus? Yunus katanya. Nabi apa yang punya tongkat? Musa.
Nabi apa yang menakwilkan mimpi? Yusuf. Ceritakan. Ya, daripada kisah yang aneh-aneh kan? Ya, dan seterusnya. Kita bawa ke situ. Maka Quran bertanya kepada kita, "Hei, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Kalau kita mengerti bahasa Arab itu ini dalam sekali itu. Kamu pernah dengar kisah Ibrahim dan tamu-tamunya enggak? Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamunya itu datang mampir ke tempatnya, mereka mengucapkan salam. Assalamualaikum. Qala salam. Dijawab waalaikumsalam. Jadi kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ingin dipersingkat tulisannya, bukan bacaannya. Kalau ingin dipersingkat boleh dituliskan salam. Singkatan itu ada di Quran. Ada di Quran, Quran surah 51 ayat 24. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam. Jadi kalau Anda menulis di WA misalnya kan, atau kirim SMS, ingin menyingkat biar nggak kepanjangan karakter hurufnya, tulis salam. Ya, bacanya assalamualaikum kan warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya apa? Salam. Misalnya kan? Itu bisa disingkat. Jawabannya qalu salama. Tapi kalau Anda ingin tuliskan lengkap bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di An-Nisa ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih lengkap. Maka apa yang terjadi? Qaumum munkarun. Dilihat oleh beliau. Ini bukan orang kompleks sini. Orang asing. Depok. Bukan orang Bekasi nih. Depok juga bukan beginian penampakannya nih. Depok ketahuan tuh. Ya, ini bukan orang Depok nih. Bukan orang sini. Karena beda tampannya lain. Depok beda. Bekasi nggak sama. Qaumum munkarun, ini bukan orang sini. Karena tahu itu bukan orang situ, beliau berpikir, ini cara berpikirnya luar biasa nih. Karena tahu bukan penduduk lokal dan bukan tempat-tempat yang biasa beliau kenal, padahal beliau suka berpetualang, makanya disebut Ibrahim. Ibrahim itu nanti punya dua makna. Satu, ada yang mengatakan dari Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Nanti saya jelaskan kemudian. Ada yang menjelaskan sebagai sang penyeberang yang suka berdakwah dengan melintasi tempat-tempat. Ya, datang ke sini dan sebagainya. Itu beliau sudah tahu, oh ini wajah-wajah Mesopotamia, ini wajah-wajah Mesir. Ini mah bukan. Tampannya luar biasa, tegaknya bagusnya dan sebagainya. Ya, kau memungkinkan karena tahu ini bukan orang lokal, orang asing, maka nggak banyak ditanya. Beliau berpikir mungkin lelah di perjalanan, nggak banyak diinterogasi, langsung disuruh masuk duduk. Apa yang terjadi? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka bertanya kepada istrinya, "Ma, kita punya menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini?" Sempat-sempatnya malam-malam bikin gulai sapi. Malam-malam untuk menjamu tamu itu. Cuman persoalan mulai muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Tuh tamu setelah dihidangkan, udah gulai, udah ada semuanya, itu cuma dilihat begini, nggak dimakan. Tangannya nggak bisa gerak ke situ, dari atas lihat ke bawah, kakinya nggak napak. Tangannya diam aja, latas silo ini, tangannya tuh nggak gerak, diem aja begini. Beginilah. Ini nggak usah sampai masuk dia, di luar aja. Ibu nih bu, malam ini malam Jumat bu. Jumat nih, jam 2 malam-malam. Waalaikumsalam, kan? Dijawab nggak? Jawab dulu, namanya salam kan? Salam jawab dulu, minimal jawab salam. Urusan buka tidak, urusan belakangan. Jam 2 nih, assalamualaikum, jawab nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diintip di jendela, begitu dibuka, baju putih, rambut panjang, ya? Pakai jubah, terus sininya pakai sorban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengok di jendela, baju putih, rambut panjang, pakai sorban. Dibuka nggak? Jam 2 malam Jumat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Buka dong, tidak. Tuh kan? Jadi tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Saya ulangi, tidak setiap orang bisa melakukan itu kan? Bahkan ketika masuk pun, mungkin kan ditanya dulu, Bapak siapa? Nggak penting tanya sama saya, sate 10 tusuk. Ya, ditanya dulu kan, dari mana, mau kemana, Bapak siapa dan sebagainya. Ibrahim tidak alaihissalam. Ini orang jauh, mungkin capek, dihidangkan. Ketika mampu
menampilkan ibadah yang tidak biasa, maka Allah pun akan menjawab dan memberikan kepada kita anugerah yang tidak biasa. Ini teori fikih. Jadi kalau Anda sedang punya permintaan yang istimewa, maka tunggangi ibadah yang istimewa yang nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kenapa tahajud itu pahalanya banyak dan bisa mengabulkan permintaan tertentu, karena nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Makanya kalau ada permintaan yang besar, hajat yang khusus, ya Anda harus mencari cara yang istimewa yang nggak semua orang bisa mengerjakan itu. Dan tumpuannya keikhlasan, bukan ingin mendapatkan jawaban dari permohonan. Karena Nabi Ibrahim pun menyuguhkan makanan itu bukan karena istrinya ingin mengandung, karena melihat tamunya butuh itu. Maka apa yang terjadi? Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Ini syahidnya. Maka malaikat itu langsung menjawab, la takhaf, kamu jangan khawatir, nggak usah takut. Kami datang ke sini malaikat yang ditugaskan oleh Allah sekarang sedang menyamar. Sebetulnya tujuan kami itu ke tempatnya Lut. Kesini cuma mampir aja. Bayangkan orang mampir pun dijamu begitu rupa. Akhirnya turun perintah Allah, eksekusi janji Allah yang telah disiapkan di masa lalu itu pada saat itu. Dan ketika disampaikan itu, Sayyidah Sarah itu sudah semakin menua. Makanya apa yang terjadi? Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Beliau kaget menepuk-nepuk pipinya begini. Apa yang seperti ini masih bisa mengandung? Maka apa jawabnya? Qalu kadzalikillahu. Baik. Maka demikian kalau Allah sudah menetapkan. Maka pertama, qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka kabarkan tentang akan lahirnya anak yang cerdas. Jadi Ishak itu disebut oleh Quran dengan anak yang cerdas. Kalau Ismail cerdas dan perasa, gulamun halim. Jadi ada gulamun alim, ada gulamun halim. Ya, fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Qalu kadzalika qala rabbuki qala innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Allah kalau sudah menetapkan bijak kapan dikabulkan, kapan dieksekusi, dan Maha tahu kondisi keadaan hati kita itu. Karena itu ketika masih bisa mengandung dan melahirkan kemudian Ishak pada masa itu, kegembiraannya bertambah. Karena sesuatu yang merasakan tertunda sekian lama, kebahagiaan semakin memuncak pada masa itu dan limpahan pahalanya semakin banyak. Itulah terkadang ibadah kita sekarang itu bisa mengabulkan doa kita mungkin beberapa masa yang mendatang, bahkan menghadirkan anugerah pada yang tidak pernah kita minta. Jadi kalau Anda sedang bekerja tiba-tiba dapat proyek, mungkin bukan karena ikhtiar Anda saja, itu karena amalan Anda yang bulan lalu yang belum mungkin terjawab pada saat itu, atau yang belum pernah Anda minta dikabulkan di pekan berikutnya. Jadi ibadah itu nggak ada yang sia-sia, sekalipun itu sunnah. Ibadah tidak ada yang sia-sia sekalipun sunnah. Itu kalau kita paham fikihnya. Nah, ini bagian pertama. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bukan hanya kita. Kalau kita bertanya kenapa sih mesti ibadah ya Allah? Ada dua penegasannya. Satu, kata Allah, supaya kamu bahagia, supaya kamu sukses. Yang kedua Allah tegaskan, karena saya ini penciptamu. Kamu itu hamba. Dan kamu saya ciptakan memang tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu kemudian ditegaskan teman-teman sekalian, wassababu anna hadha rabbal azim yastahiqu ifraduhu bil ibadati li'annahu khaliqul ibadi jami'ihim. Dan kenapa kita mesti menyembah beribadah kepada Allah? Karena memang Allah ini, sebab yang demikian, karena memang Allah ini satu-satunya Tuhan yang agung yang memang berhak untuk disembah karena mencipta kita. Kalau menciptakan terserah yang menciptakannya, mau menjadikan ciptaannya apa? Halo? Anda bikin handphone, terserah Anda kan handphonenya mau diapakan? Mau diutak-atik, utak-atik ketok jadi TikTok, bisa. Mau bikin Anda aplikasi apa saja silakan, ya Anda yang bikin, terserah Anda kan. Ya, kalau buatan Anda disoal kan Anda bilangnya apa? Terserah saya yang bikin. Gitu kan? Anda bikin sendal di komen orang, Anda bilang terserah saya yang bikin. Ya kan? Nah sekarang Allah mencipta kita, masa Anda mau nyoal? Ya? Kenapa Engkau perintahkan aku sholat ya Allah? Terserah saya yang bikin. Ya. Ini kan logika kita dipakai kan? Jadi kita ini punya Allah, terserah Allah mau diapakan juga. Iya, tuh, tahu belakang. Paham ya? Jadi kalau kita masih ngeyel, dikasih alasan yang menyenangkan, tetap nggak dipahami. Supaya kamu bahagia, terus apa lagi? Supaya kamu senang, apa lagi? Supaya kamu sukses, apa lagi? Saya yang bikin kamu, terserah saya. Ya, saya menciptakan engkau. Bahkan orang-orang sebelum engkau.
Bahasa dalamnya tuh begini, orang dulu aja yang saya cipta nyembah saya, masa kamu umat belakangan yang nyembah saya? Orang dulu lebih kuat, hasilnya bisa abadi sampai sekarang. Firaun itu, Firaunnya, hasil piramidanya sampai sekarang masih ada. Namrud, bangunan-bangunan itu masih ada. Ya, Lab Ismarna di Libya itu masih ada. Di Jordan itu juga masih ada. Ya, bangunan-bangunan indah dan sebagainya. Kaum Ad, Tsamud itu masih ada sampai sekarang. Dan mereka dibinasakan karena tidak ibadah. Diberikan jalan kebahagiaan abadi, memilih kebahagiaan semu. Sudah semu, sombong. Sudah semu, sombong. Itu yang bahaya tuh. Karena itulah kemudian Allah ingatkan kepada kita, aku pencipta engkau, aku yang tahu tentang engkau, aku berikan jalan kebahagiaan, aku berikan jalan kesuksesan, supaya engkau sadar bahwa itu hamba. Bahwa engkau itu hamba. Paham sampai sini? Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang satu bagian penting. Perhatikan. Ini yang kemarin ingin saya tegaskan. Wa bima annal asla fi kalimati la'alla litarajji wa tawaqqu. Ini. Wa huwa mustahilun min Allahil qadiril a'la lil 'abdi ad-dha'ifil adna, fa kana al-muradu bihi if'alu dzalika rajina al-wusula littaqwa. Paham? Tidak. Ya. Karena la'alla itu dalam bahasa Arab itu litarajji wa tawaqqu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan tadi saya ulangi kembali. Taraji itu huruf yang digunakan untuk mengungkapkan harapan agar meraih apa yang diinginkan, tapi tak mungkin bisa dicapai tawakkul kecuali dengan kesungguhan. Sedangkan untuk menempuh upaya sungguh-sungguh itu bagi Allah itu mustahil, karena Allah itu ketika kun fayakun, nggak perlu ikhtiar lagi. Maka ayat ini ditujukan untuk kita. Artinya apa? Allah itu sebetulnya nggak butuh dengan ibadah kita, yang butuh kita. Karena itu ketika menggunakan kata la'allakum, itu untuk kamu hambaku, bukan untukku. Aku perintahkan kau ibadah itu jalan untuk kesuksesan, jalan kebahagiaan yang kamu minta, yang kamu harapkan, yang kamu mimpikan. Aku berikan jalannya, itu untukmu, bukan untukku. Kamu yang butuh, bukan aku yang perlu. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada aku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Karena itulah kemudian penutupnya indah sekali nih, bagus sekali. If'alu dzalika rajinal wusula littaqwa. Maka kerjakanlah semua ibadah yang menunya sudah Allah hamparkan, Nabi contohkan, niatnya meningkatkan takwa. Jadi kalau mau ibadah, sekali lagi, jangan dibawa ke urusan dunia. Dunia itu ngikut. Walaupun ada kebutuhan dunia. Walaupun panggilan ibadah itu untuk mengentaskan kebutuhan dunia, tapi ketika menunaikan, jangan tarik ke urusan dunia. Anda jangan tahajud karena ingin nilainya sukses besok ujian. Anda jangan tunaikan puasa karena ingin dapat proyek besar besoknya. Walaupun mungkin puasa itu bisa memudahkan Anda mendapatkan proyek yang diharapkan. Tapi niatkan ibadah itu sebatas memenuhi kebutuhan takwa kita kepada Allah. Karena kalimatnya berbunyi menunaikan ibadah itu la'allakum tattaqun, bukan la'allakum tanjihun. Jelas ya? Bukan la'allakum ta'kulun, supaya kamu bisa makan. Ya, bukan la'allakum tadinun, supaya kamu bisa ngutangin atau melunasi utang. Jadi kalau mau puasa, mau salat duha, mau infak, mau sedekah, niatkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Selanjutnya biarkan Allah yang menuntaskan persoalan-persoalan kehidupan kita. Jelas di sini? Ini penting saya sampaikan supaya nanti saat mempraktekkan ini semua kita tidak tarik itu ke dalam urusan dunia, terlalu kecil. Sekalipun diperkenankan tapi terlalu rendah itu. Sehingga nanti menurunkan keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Allah kalau sudah menyiapkan BMW, masa Anda mintanya BMX? Maaf ya, BMW dan BMX ini cuma contoh. Jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, ini yang mesti kita pahamkan pada diri kita. Sebelum saya tutup, paham maksudnya? Paham. Jadi kalau saya tanyakan, siap kita ibadah? Untuk apa ibadah? Meningkatkan takwa. Supaya apa kita ibadah? Bahagia. Supaya apa lagi? Sukses. Jadi kalau diperintahkan ibadah, semangat kita? Besok subuh jam berapa? 4.37. Baik. Kalau ada panggilan azan, pilih sholat atau pilih olahraga? Sholat. Kalau ditawarin 1 juta? Sholat. 10 juta? Sholat. 100 juta? Sholat.